Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, baik. Sekarang kita absen kehadirannya. Siapa temannya yang tidak hadir? Andini Lestaria. Siapa lagi? Muhammad Reza. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu Pak Guru mau sampaikan bahwa tujuan kita hadir di sekolah tentunya untuk belajar, untuk menimba ilmu ya. Pembelajaran kita hari ini tentang iman kepada malaikat Allah. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini seperti yang sudah Pak Guru tampilkan di layar. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu memahami makna beriman kepada malaikat Allah. Ya, jadi sebentar akan ada kegiatan diskusi kelompok. Olehnya itu Pak Guru akan membagi menjadi 3 kelompok ya. Jadi nanti ada 3 kelompok yang akan kita bagi. Silakan menghitung dari Henry. 1 sampai 3 ya. Kalau sudah sampai 3, ulang lagi 1, 2, 3 ya. Sana, Rasbil, 1. Ya, jadi sudah terbentuk kelompoknya. Sebelumnya itu kita ice breaking dulu. Silahkan berdiri lagi semua. Ayo silahkan semuanya berdiri. Oke, kita ice breaking dulu ya sebelum kita masuk kepada materi hari ini. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Buka mulut, ketawa 3 kali. Ha, ha, ha. Buka mulut, ketawa 2 kali. Ha, ha. Buka mulut, ketawa 1 kali. Ha. Oke, tepuk tangan. Baik, sekarang kita masuk kepada materi kita tentang mengenal malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan diskusi, Pak Guru akan memberikan pengantar materi tentang mengenal malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebentar kegiatan diskusinya akan ada materi yang dibagikan dan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab. Oke. Iman kepada malaikat Allah yaitu percaya atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk yang bernama malaikat yang diciptakan dari cahaya. Mereka diciptakan hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita sudah mengenal malaikat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan diskusi kelompok ya. Jadi Pak Guru bagikan tugasnya tiap kelompok ya. Jadi di tugasnya ini ada pertanyaan nanti yang harus dijawab ya. Sesuai dengan materi yang telah kita bahas hari ini. Jadi Pak Guru sudah bagikan lembar diskusinya. Selanjutnya silahkan didiskusikan bersama dengan teman kelompoknya apa yang menjadi pertanyaan yang telah dibagikan. Ya, silahkan. Jadi ini ada beberapa pertanyaan ya. Silahkan didiskusikan dengan teman-temannya. Kemudian nanti ditulis jawabannya.
Setelah ada jawabannya, nanti akan presentasi di atas ya. Paham? Paham? Baik, kegiatan diskusinya telah selesai. Semuanya sudah mendiskusikan soal-soal yang diberikan beserta jawabannya. Selanjutnya kita masuk kepada kegiatan presentasi. Kelompok siapa yang siap presentasi untuk pertama kali? Kelompok siapa? Kelompok 1? Kelompok 2? Siap? Baik, silakan kelompok 2 naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Untuk dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, bagaimana cara beriman kepada malaikat? Dengan cara meyakini keberadaan mereka serta meniru sifat-sifat mereka. Demikianlah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian hasil diskusi kita pada hari ini. Alhamdulillah semua sudah menampilkan hasil diskusinya dan hasilnya alhamdulillah sangat luar biasa. Semuanya bisa tampil dengan baik dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Selanjutnya berkaitan dengan materi kita hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Pak, Ya silahkan Rani. malaikat diciptakan dari apa? Baik, sangat baik pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya Rani yaitu malaikat katanya diciptakan dari apa? Ada yang tahu dari apa diciptakan malaikat? Dari cahaya. Jadi malaikat itu diciptakan dari cahaya. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan nur ya atau cahaya. Malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya dan mereka hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka diciptakan hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Materi kita hari ini telah selesai. Kesimpulannya bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala wajib kita imani sebagai bentuk keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Allah Subhanahu wa taala harus kita yakini keberadaannya, bahwa mereka itu ada yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugasnya masing-masing ya. Selanjutnya, sebelum kita menutup pembelajaran, Pak Guru akan membagikan lembar kerja ya. Jadi lembar kerjanya silahkan dijawab. Kalau sudah dijawab nanti silahkan langsung dikumpulkan ya. Ya silahkan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Pak Guru berikan ya. Baik, silahkan dikumpulkan lembar kerjanya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, maka kita akan merefleksikan apa yang sudah kita lakukan hari ini atau apa yang anak-anakku sekalian rasakan hari ini. Ada yang mau menyampaikan refleksinya? Saya Pak. Ya silahkan Amelia. Perasaan saya hari ini sangat senang karena bisa mengetahui tentang malaikat Allah. Baik, tepuk tangan untuk temannya. Teman-teman sudah siap? Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Punya siap, Brak? Yuk, pada Pak Guru ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Teman-teman sudah siap? Siap. Punya siap, Brek. Pada Pak Guru ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Oke, baik, sekarang Pak Guru absen dulu ya, mengecek kehadirannya. Siapa teman yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Hasbi. Siapa lagi? Henry. Dengan Muhammad Reza ya. Jadi sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu Pak Guru mau ingatkan bahwa tujuan kita datang ke sekolah untuk belajar. Nah, makanya kita harus selalu bersungguh-sungguh dalam menerima pembelajaran ya, agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain nantinya. Jadi sebelum kita masuk kepada materi hari ini, terlebih dahulu Pak Guru ingin mengingatkan atau memberikan penguatan mengenai materi kita sebelumnya. Ada yang masih ingat materi kita yang sebelumnya? Ada? Tentang apa? Tentang Asmaul Husna, betul sekali. Ada yang masih ingat materi Asmaul Husna yang lalu? Apa yang sudah dipelajari tentang? Oke, yang pertama ada As-Sami. Apa artinya Sami? Maha mendengar, betul sekali. Nah, hari ini kita masuk kepada materi yang baru tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Ya, jadi materi kita hari ini tentang sujud.
sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu Pak Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, mengamalkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah sebagai sikap patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu membiasakan sujud syukur atas segala rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pernah dengar kata sujud? Pernah? Apa yang kita lakukan kira-kira saat kita terkena musibah? Ada yang sholat, ada lagi mengaji, berdoa dan sebagainya ya. Itu berbagai macam hal yang kita lakukan ketika kita terkena musibah. Nah, setelah musibah itu berakhir, apa yang bisa kita lakukan? Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersyukur. Cara bersyukurnya dengan apa? Dengan apa? Berterima kasih. Apa lagi? Masih ada? Bisa dengan berterima kasih, dan ada juga yang melakukan ungkapan syukurnya dengan sujud. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya lihat ini agak tegang, mungkin sudah capek dengan pembelajaran hari ini, maka kita peregangan dulu. Silahkan semuanya berdiri, kita melaksanakan ice breaking ya. Ya, ayo semuanya berdiri. Ya, oke, perhatikan petunjuknya. Jadi kita bermain game sedikit ya. Jadi petunjuknya, ikuti apa yang Pak Guru katakan ya. Apa petunjuknya? Apa petunjuknya? Ikuti. Ikuti apa yang saya katakan. Sudah siap? Sudah siap? Oke. Sekarang kita mulai ya. Bebek. Ayam. Ayam. Ayam ayam. Bebek bebek. Ayam bebek. Bebek bebek. Ada berapa ayam? Sudirman, ada berapa ayam? Bagus. Ternyata masih fokus semua, tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Selanjutnya sujud tilawah. Ada yang pernah dengar sujud tilawah? Pernah dengar? Siapa yang pernah mengaji? Pernah semua? Pernah. Jadi dalam ayat-ayat Al-Quran ada yang namanya ayat-ayat sajadah. Ya, ada yang namanya ayat-ayat sajadah. Ketika kita membaca Al-Quran dan kita menemukan atau mendapatkan ayat-ayat sajadah tersebut, maka yang harus kita lakukan adalah dengan sujud. Betul sekali. Itulah yang disebut dengan sujud tilawah ya. Ketika kita mendapatkan atau membaca ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran. Oke, jadi selanjutnya kita akan melakukan kegiatan diskusi. Jadi Bapak Guru jelaskan kegiatan diskusinya nanti kita bentuk 3 kelompok ya. 3 kelompok masing-masing, nanti Pak Guru berikan materi yang akan dibahas. Selanjutnya setelah diskusi kelompok ada kegiatan berkunjung ke kelompok yang lain. Misalnya ini kelompok 1. Setelah diskusi nanti dia berkunjung ke kelompok 2 untuk mendapatkan pengetahuan baru tentang materi yang ada di kelompok 2 ya. Begitu juga seterusnya. Jadi saling bertukar informasi atau bertukar pengetahuan. Bisa dipahami? Bisa?
Oke, silahkan membentuk kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silahkan mejanya digabungkan. Ya, jadi sudah terbentuk kelompoknya ya. Pak Guru ulang, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, sekarang Pak Guru bagikan materi yang akan dibahas setiap kelompok. Jadi untuk kelompok 1 materinya tentang sujud syukur ya. Sujud syukur. Kemudian kelompok 2 tentang sujud sahwi ya. Dan kelompok 3 tentang sujud tilawah. Ya, jadi di situ sudah ada materi yang Pak Guru bagikan. Silakan didiskusikan dulu di teman kelompoknya. Jadi ada juga beberapa pertanyaan yang Pak Guru buat. Silakan didiskusikan, kemudian dijawab, dibaca juga materi yang ada. Nah, setelah itu nanti saling berkunjung ke kelompok yang lain. Jadi setiap kelompok ada yang bertugas menulis, kemudian ada yang bertugas berbicara nanti kalau misalnya teman kelompok yang lain berkunjung ke kelompoknya, ya. Oke, sekarang silahkan berdiskusi tentang materi yang sudah dibagikan. Ya, ini oke, silahkan didiskusikan ini materinya ya, dibaca, kemudian ya. Jadi ini dibaca ya, dibaca, kemudian soalnya ini dijawab. Setelah nanti dijawab, selanjutnya akan berkunjung ke kelompok yang lain ya, untuk melihat materinya mereka seperti apa. Paham? Oke. Baik, selanjutnya diskusinya sudah selesai ya. Sudah didiskusikan soal-soal yang diberikan dan sudah dibaca juga materi yang Pak Guru berikan. Nah, selanjutnya silahkan setiap kelompok mengutus 2 orang anggota kelompoknya untuk berkunjung ke kelompok yang lain. Kelompok 1 berkunjung ke kelompok 2, kelompok 2 berkunjung ke kelompok 3, dan kelompok 3 berkunjung ke kelompok 1. Silakan 2 orang. Ya, 2 orang kelompok 1, kelompok 3 juga 2 orang berkunjung ke kelompok 1. Kelompok 2 ke kelompok 3 ya. Jadi kelompok 1 menjelaskan materinya kepada kelompok 3 yang datang ya. Begitu juga dengan kelompok 2. Ya, jadi kelompok 2 yang 2 orang ini menjelaskan materinya kepada kelompok 1 yang datang. Ini juga menjelaskan materinya kepada kelompok 2 yang datang di sini ya. Jadi silakan semuanya menjelaskan materinya masing-masing. Ya, kalau sudah silakan semuanya kembali ke kelompoknya masing-masing. Baik, diskusi kita telah selesai. Masing-masing kelompok juga sudah berkunjung ke kelompok yang lain. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Ada yang siap untuk presentasi pertama? Ya, silahkan kelompok 2 naik ke depan. Untuk teman yang lain, silahkan diperhatikan presentasi kelompok 2, karena sebentar kelompok 1 dan kelompok 3 akan presentasi juga hasil diskusi ya. Ya, silahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia, saya dari Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan saat lupa jumlah rakaat dalam sholat.
Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan saat membaca ayat-ayat sejadah. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, tadi kita sudah presentasi hasil diskusi. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, Pak Guru ingin bertanya apakah ada hal yang masih belum dimengerti atau mungkin ada yang ingin dipertanyakan. Pak Guru silahkan. Ada? Oh ya, silahkan Irfan. Apa yang mau ditanyakan Irfan? Kenapa kalau ketinggalan sholat tidak tahu rakaatnya harus sujud sahwi? Baik ya, jadi pertanyaan dari temannya Irfan, kenapa katanya kalau dilupa rakaat dalam sholat harus orang sujud sahwi? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu? Nah, salah satu alasannya untuk mengganti jumlah rakaat yang dilupa ya. Jangan sampai misalnya jumlah rakaat sholat kita itu kurang. Nah, makanya kita diperintahkan untuk sujud sahwi untuk mengganti jumlah rakaat yang tidak sempat dilaksanakan. Oke, paham? Paham. Baik, silahkan ketua kelasnya memimpin kegiatan penutup pada pembelajaran kita hari ini. Bina pulang lagi kita dimulai. Sudah siap? Turunnya siap, Frank. Para pegawai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.